Pemirsa, memiliki pendidikan yang tinggi merupakan cita-cita hampir semua orang. Namun bagaimana jika cita-cita ini terkendala oleh keadaan finansial karena harus memikirkan kebutuhan anggota keluarga lainnya? Masih muda, andalan keluarga, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini kita ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Mas Bagas, seorang fresh graduate diploma. Ia sebenarnya sudah bekerja selama 6 bulan, tapi ingin sekali melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat ini kondisi ekonomi keluarganya kurang baik. Mas Bagas, anak tertua, merasa bertanggung jawab membantu ibunya membiayai ketiga adiknya yang masih sekolah. Nah, kiranya strategi keuangan apa yang harus diambil oleh Mas Bagas? Kira-kira sebetulnya kapan ia bisa melanjutkan sekolahnya ya Pak ya? Ya, jadi ini situasi yang umum sebetulnya. Bukan menjadi satu hal yang sangat spesial karena ada beberapa penduduk kita juga yang mengalami hal yang sama. Di mana dia selain bekerja untuk diri dia juga membiayai keluarga, baik itu adik ataupun juga orang tuanya, dia yang menjadi tumpuan. Nah, yang paling penting balik lagi ke dasarnya, yaitu perencanaan keuangan. Dia harus benar-benar bisa menyisihkan uang yang didapat dari hasil kerja untuk kehidupan di rumah, kemudian juga investasi kalau memang dia berniat untuk melanjutkan sekolah. Nah, yang jadi hitungan kita sekarang adalah berapa besar dari semua penghasilan dia yang bisa diinvestasikan dan kapan dia pengen punya rencana untuk melanjutkan sekolah. Jadi harus punya target juga begitu ya Pak, betul. ya. Tapi kiranya jenis investasi apa yang cocok untuk ia mengumpulkan uang untuk membiayai sekolahnya sendiri? Ya, nah ini karena dia di tahap awal bekerja, baru 6 bulan, tadi Mas Bagas baru 6 bulan, kemudian dia ada di dalam istilahnya sandwich generation, di mana membiayai adiknya sekolah, kemudian juga membiayai rumah. Jadi tentunya perhitungan keuangan akan sangat menentukan. Kalau ditanya mengenai investasi apa yang mungkin dia bisa lakukan, yang paling penting adalah dia tahu bahwa risiko atau profil dia itu seperti apa. Kemudian baru dia menentukan apakah misalnya kita contoh ambil saham. Bisa jadi returnnya tinggi tapi risikonya juga tinggi. Ya. Atau dia hanya mau main di pasar uang yang risikonya rendah tapi imbal hasilnya pun tidak terlalu besar. Ya, jadi itu semua yang ditentukan. Profil resiko Mas Bagas itu sendiri ya. Iya. Tapi kan sampai saat ini Pak ada di beberapa universitas, di luar negeri juga ada yang namanya student loan. Kita bisa berhutang untuk melanjutkan pendidikan, istilahnya seperti itu ya. Bisa aja. Ideal tidak untuk Mas Bagas terapkan? Student loan kalau yang di luar biasanya kan mereka memberikan biaya atau beasiswa selama anak itu sekolah atau seseorang kuliah, kemudian nanti dibayarkannya setelah lulus. Tapi kalau kita melihat dari sisi utang, selama kita bisa menghitung bahwa kemampuan bayar saya nantinya bisa mencukupi ini, harusnya nggak jadi masalah. Utang jangan dijadiin beban kalau memang masih masuk dalam kemampuan dia. Yang jadi masalah adalah kalau utangnya jadi terlalu besar untuk biaya kuliah, sementara daya bayarnya itu tidak mencukupi, apalagi untuk kebutuhan rumah tangga juga nantinya. Nah, ini kalau kita kaitkan lagi ke Mas Bagas tadi ya, seperti baru fresh graduate, baru sebentar bekerja, harus melanjutkan pendidikan, tapi juga harus memikirkan keluarganya. Betul. Apa masih bisa Mas Bagas ini paling tidak menyisihkan dana untuk investasi, apalagi untuk proteksi, bagaimana? Itu tadi yang saya katakan, perencanaan keuangan benar-benar penting di sini, di mana dia harus bisa merencanakan keuangan untuk investasi dan jangan melupakan proteksi, karena proteksi ini bisa membantu kita untuk memastikan bahwa apa yang kita tuju itu nyampe. Karena kalau misalnya nih, dia hanya full investasi tanpa ada proteksi, kalau terjadi sesuatu misalnya masuk rumah sakit dan sebagainya, uang yang kita investasikan itu akan digunakan untuk membayarkan biaya-biaya tadi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi selain investasi juga harus ada proteksi. Baik itu proteksi life karena dia menjadi tumpuan keluarga. Kalau terjadi sesuatu terhadap Mas Bagas ini, ya tanda kutip terjadi sesuatu, akan ada orang yang rugi secara finansial, yaitu ibu dan adik-adiknya. Biaya sekolah bisa jadi putus, makanya perlu ada proteksi itu. Kesehatan juga nggak kalah penting. Jangan sampai kalau masuk rumah sakit, seperti tadi saya sampaikan, uang investasi kita habis untuk membayarkan biaya rumah sakit. Dan sekali lagi investasi, karena kita punya tujuan yang ingin kita capai. Oke, jadi investasi dan proteksi itu sama pentingnya begitu. Betul, ya? Harus sejalan. Baik, Pak Irsan, terima kasih banyak ya Pak atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh